Hai semuanya, perkenalkan saya Meliana Aulia Pratiwi dengan NIM 11430123075 dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan semester 6. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan edukasi kesehatan terkait pedikulosis capitis atau yang biasa kita sebut dengan kutu kepala. Yuk, simak sampai selesai. Hai teman-teman, pernahkah kalian merasa kulit kepala terasa sangat gatal dan tidak nyaman seperti yang dirasakan Amil saat belajar di kelas pagi ini? Masalah gatal ini disebut pedikulosis capitis atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan kutu rambut. Kutu rambut adalah parasit kecil bernama Pediculus humanus capitis. Ukurannya sangat mungil, hanya 2-3 mm dan mereka hidup dengan mengisap darah. Di Indonesia, kondisi ini bersifat endemis. Tahukah kamu, ada sekitar 6-12 juta kasus kutu rambut setiap tahunnya, terutama pada anak-anak. Kutu ini paling sering menyerang anak usia 3 hingga 12 tahun, khususnya di tempat ramai seperti sekolah dasar atau lingkungan asrama dan pesantren. Sekarang, mari kita lihat siklus hidup mereka yang luar biasa melalui diagram ajaib dokter cerdas ini. Ada 3 tahap utama dalam hidup mereka. Pertama adalah telur atau nits. Telur ini menempel sangat kuat di pangkal rambut dan biasanya butuh waktu 7-10 hari untuk menetas. Setelah menetas muncullah nimfa atau kutu muda. Mereka sudah sangat aktif mencari makan dan akan tumbuh menjadi kutu dewasa dalam waktu 10 hari. Tahap terakhir adalah kutu dewasa. Mereka bisa hidup selama 30 hari dan kutu peditnya bisa menghasilkan 6-10 butir telur setiap hari. Bagaimana cara mereka berpindah? Cara yang paling umum adalah melalui kontak kepala secara langsung. Saat kalian bermain atau berpelukan dengan teman-teman, kutu juga bisa menular melalui benda-benda yang kita pakai bersama seperti sisir, topi, ikat rambut, bantal, atau bahkan handuk yang digunakan bergantian. Tapi tenang, ada fakta penting, kutu tidak bisa terbang karena tidak punya sayap. Mereka juga tidak bisa melompat dan tidak menular lewat hewan peliharaan. Waspadai gejalanya ya. Biasanya muncul rasa gatal hebat, terutama di bagian belakang telinga dan tengkuk. Ini karena reaksi kulit terhadap air liur kutu. Selain gatal, kalian mungkin menemukan telur putih yang menempel di rambut dan sulit dilepas. Garukan yang terlalu kuat juga bisa menyebabkan luka kecil. Kutu sangat aktif di malam hari, dalam kondisi gelap, sehingga terkadang membuat penderitanya jadi sulit tidur nyenyak. Karena rasa gatal yang memuncak, rambut si kecil sering terasa gatal. Yuk, kita deteksi keberadaan kutu rambut dengan langkah praktis ini. Pertama, oleskan kondisioner ke seluruh helai rambut secara merata untuk memudahkan proses penyisiran nantinya. Gunakan sisir serit khusus, sisirlah dari pangkal hingga ke ujung rambut untuk menarik kutu yang bersembunyi. Periksa gigi sisir, jika terlihat titik-titik kecil atau telur yang menempel, berarti si kecil perlu pengobatan segera. Oleskan obat kutu seperti permetrin 1%, diamkan selama 10 menit sesuai petunjuk sebelum dibilas hingga bersih. Ulangi tindakan ini dalam 7 hingga 10 hari. Untuk kasus yang sulit, gunakanlah Malathion berdasarkan resep dokter. Selama masa pengobatan, rutinlah menyisir rambut yang basah setiap 3-4 hari untuk memastikan kutu benar-benar hilang. Bersihkan juga lingkungan rumah, rendam spray, bantal, dan handuk dalam air panas bersuhu 60 derajat Celcius. Barang-barang yang tidak bisa dicuci, sebaiknya dijemur di bawah sinar matahari yang terik, agar kutu tidak bertahan hidup. Pisahkan barang pribadi seperti sisir dan topi. Jangan biarkan anggota keluarga lain menggunakannya secara bergantian. Ingatkan si kecil agar tidak bertukar topi atau sisir dengan teman di sekolah. Mengepang rambut juga membantu mencegah penularan. Lakukan pemeriksaan rutin seminggu sekali. Dengan penanganan cepat, rambut tetap sehat dan bebas kutu. Kapan kita harus membawa si kecil ke dokter karena kutu rambut? Waspadai jika luka garukan terlihat merah, bengkak, atau bernanah. Segera periksa jika anak demam,
disertai membengkakkan kelenjar getah bening atau jika kutu tidak hilang setelah 2 minggu pengobatan mandiri. Hati-hati juga terhadap reaksi alergi obat kutu. Segera konsultasikan jika kutu menyerang bayi di bawah 2 tahun. Tetap tenang ya, dokter siap membantu. Informasi ini disusun berdasarkan panduan dari Kemenkes RI, WHO, dan CDC. Terima kasih. Mari jaga kebersihan untuk kesehatan kita bersama. Mari kita rangkum bersama. Pediculosis capitis adalah investasi kutu kepala yang sangat mudah menular. Gejala utamanya adalah gatal hebat dan terlihat telur kutu di rambut. Ingat, penularan terjadi melalui kontak langsung dan berbagi benda pribadi. Pengobatan menggunakan permethrin 1% dikombinasikan dengan thread combing selama 2 minggu. Dan yang terpenting adalah pencegahan dengan tidak berbagi barang pribadi serta pemeriksaan rutin.